إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Cara ini pernah saya coba tahun 2013 ya, sekitar 5 tahun lalu ya. Adapun sekarang kadang kita praktekkan kadang enggak ya. Tahun lalu kita mengalami obesitas ya. Saya mengalami obesitas, kemudian sakit mah kronis 10 tahun, kemudian asam urat dan rematik ya, ketika kita masih belajar di Yaman ya. Kemudian kita pakai teori seperti ini ya. Dalam hitungan subhanallah 1 pekan saja, yang niat saya hanya menurunkan berat badan, ternyata berat badan yang sengaja kita beli waktu itu timbangan digital biar akurat. Kalau sukses, saya berazam, bertekad harus menulis faedah ini dalam wujud bahasa Arab atau bahasa Indonesia untuk kita sebarkan. Ternyata dalam waktu hitungan 1 pekan ya, berat badan berhasil turun 8,2 kilo. Yang orang-orang ahli gizi tidak percaya, karena berat badan itu tidak bisa turun dalam waktu 1 pekan lebih dari 2 kilo. Tetapi apa? Sebagaimana dikatakan pepatah Arab, la tas'alit tabib, is'alil mujarrib. Ya, kata orang-orang Arab, jangan tanya dokter, tanya pada orang yang sudah mencoba, karena dokter kadang belum mencoba. Ya. Atau dokter kadang belum tahu. Ya. Subhanallah, berat badan turun 8,2 kilo. Ya. Kemudian berjalan 3 pekan, berat badan saya turun 17 kilo. Setelah itu tidak turun lagi. Kenapa? Karena sudah dalam ambang normal. Hormon sudah stabil. Enzim sudah oke. Ya, Masya Allah. Ini pertama yakin. Subhanallah. Ya, ternyata membawakan manfaat. Dan tidak disengaja, ternyata asam lambung yang tadinya sakit mah kronis sembuh, alhamdulillah. Asam urat, rematik sembuh hanya dengan makanan. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan. Ya. Kemudian kita coba pula kepada saudara kita yang berat badannya 135 kilo. Dalam waktu 1 bulan turun berat badannya 35 kilogram. Subhanallah. Syuf. Ajibna. Ya. Bagaimana ternyata memang di dalam ajaran Rasulullah pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Ya. Nabi juga bersabda, "Syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am." Hadits yang disahkan Syekh Al-Albani ini, ya. Apa kata Rasulullah? Umatku yang buruk adalah umatku yang terlalu banyak mengkombinasi sifat makanan dari kenikmatan yang Allah berikan ini. Ya. Makanya kalau bisa, makanan yang ada di hadapan mata Anda yang dihidangkan oleh istri Anda, gak usah neko-neko, itu namanya lauk pauk. Ya. Kalau ada pakai kambing, ya sudah kambing. Jangan telur asin, ayam, kambing, dendeng, sapi segar, ikan asin, ya, nasi. Ini tidak bagus. Ya. Bukan berarti haram. Ya. Bukan berarti haram. Tapi kalau terus-menerus bisa menjadi makruh. Kenapa? Karena akan menimbulkan penyakit. Ya, karena akan menimbulkan penyakit. Syiraru ummati. Kita tanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai'i, ya, yaitu syekh yang dari dosen usul fikih di salah satu universitas di Riyadh. Dia mengatakan, kalau menurut beliau, ini dari sisi jika dia yaftakhir, dia menyombongkan diri dengan makanan dia di hadapan orang banyak. Makanannya warna-warni, ingin menampakkan kebanggaan dia. Tetapi kalau dari sisi ya kesehatan, memang hal demikian tidak baik. Menggabungkan kombinasi lauk terlalu banyak. Ya. Kalau disebutkan Ibnu Qayyim, kalau hewan, kenapa ayam sama kambing enggak dicampur? Karena jelas beda. Ya, jelas dia berbeda. Konturnya berbeda. Hewan darat, hewan laut juga enggak digabung. Ya. Oleh karena itu Anda pilih satu protein hewani, cari pasangannya. Kalau Anda makan kambing, berarti cari pasangannya yang Yang dingin.
seperti timun, walau tanpa nasi. Ya, walau tanpa nasi. Dan demikian bisa kenyang. Ya, bukan tidak bisa kenyang, bahkan bisa mengenyangkan. Ya. Ini dimisalkan sama yang lainnya. Adapun pertanyaan sebagian jamaah bertanya, apakah sama ini dengan teori asam dan basa? Ya. Kita katakan mirip tapi tidak sama. Ya, ada kemiripan dari sebagian hal tapi nggak sama dari sebagian hal. Seperti apa? Dalam teori asam, basa, protein hewani rata-rata sifatnya asam. Tapi dari teori yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ini, dia mengatakan bahwasanya kambing itu sifatnya panas, sedang sapi itu sifatnya dingin. Tapi bukan berarti kambing sama sapi boleh dimakan, digabung. Ya. Maka Anda pilih satu protein hewani, cari pasangannya. Ya. Jangan terlalu banyak memvariasi. Ini untuk apa? Untuk menstabilkan hormon enzim di dalam